ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. بسم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Adab dan Kiat dalam Menggapai Ilmu di halaman 156 akhir atau paragraf terakhir dari halaman tersebut. Sebelum kita masuk ke dalam masalah sikap ramah dan menunjukkan wajah yang berseri serta menjauhi bermuka masam, sebelumnya kita habiskan dulu masalah tawadhu'. Dihikayatkan di sini dari Muhammad bin Al-Qasim. Ia berkata, Abdullah bin Hanzalah menyangka bahwa Abdullah bin Salam marra fi suq alaih, melewati suatu pasar sambil membawa seikat kayu bakar. Abdullah bin Salam sahabat Nabi, mantan orang besar dan orang alim dari kalangan Yahudi dulunya. Maka dikatakan kepadanya, Alaihissallahu aghnak, bukankah Allah telah memberimu kecukupan, wahai Abdullah bin Salam? Maka kata Abdullah bin Salam, bala, walakin aradtu an aqma'al kibra. Iya, Allah telah memberiku kecukupan, tapi aku ingin menghilangkan kesombongan dengan cara berdagang sebagaimana umumnya orang normal, umumnya kalangan awam manusia. Orang berilmu itu dia kalau berdagang seperti umumnya orang ada rincian. Kalau dagangannya dia itu memang dagangan yang memang memberikan muru'ah, seperti dagang kitab, ya, hal-hal yang mencerminkan dia tidak mau minta-minta pada orang, dan juga barang dagangannya barang dagangan yang bermanfaat serta tidak menjatuhkan kewibawaannya, maka ini bagus. Ya. Adapun kalau barang dagangannya atau cara berdagangnya menurunkan muru'ah, maka ini tidak layak, la yanbaghi. Ya. Betul, di beberapa daerah seperti kampung-kampung, seorang guru ngaji atau ustadz, dia misal dagang di pasar kaget Cimol misalnya, itu oke lah. Tapi kalau kemudian antum lihat di Cikunir atau di Jatibening, Ustadz Kabir, dia dagang di pinggir jalan cimol dengan gerobaknya, dia bikin cimol, mesti antum akan distracted gitu, terganggu dengan kondisi ini gitu loh. Makanya seorang dai itu juga berdagang milih-milih dagangan gitu, jangan apapun didagangin. Ya. Ustadz Salaf dagang TTS, ya janganlah, nggak cocok lah. Apalagi TTS covernya nggak bagus kan? Nggak mungkin TTS covernya dai sunnah, nggak mungkin ya, nggak layak. Ya. Taib. Selama itu dagangan tersebut tidak menurunkan wibawanya, masya Allah, nggak masalah. Nah di sini Abdullah bin Salam sahabat Nabi loh, membawa seikat kayu bakar seperti orang awam, dan itu tidak tercela. Ya, tidak tercela sama sekali, bahkan itu bisa meningkatkan muru'ah dia dan menjadi teladan atau uswah bagi kalangan awam. Ya, jadi thalibul ilm itu kalau dia nuntut ilmu juga, dagang juga iya, maka dia orang mulia insyaallah. Ya, kemudian
Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min kibr. Tidak masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun seberat atom, ukuran terkecil, ada sisi kesombongan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kibr itu berarti lawan dari tawadhu'. Sombong lawan dari rendah hati. Dan seseorang ketika dia tawadhu' lillah, rendah hati karena Allah Azza wa Jalla dan berbuat baik, menjauhi rias, menjauhi kibr, menjauhi kesombongan, menjauhi i'jab bin nafs, ujub dengan diri jauh. Maka di antara yang Rasulullah SAW sebutkan, orang seperti ini, lau aqsama billahi la abarrah. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah Ta'ala akan berbuat baik pada orang ini. Kalau memang dia tawadhu' betul-betul lillah. Ada dua gambaran yang kontras. Sama-sama bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Sama-sama mengatakan wallahi, tapi yang satu ada kebaikan dan yang kedua ternyata masuk neraka. Kisah pertama, ada seorang perempuan bernama sahabat Nabi, sahabiyah bernama Ar-Rabi' bin An-Nadhr. Ar-Rabi' bintu An-Nadhr. Ya. Ar-Rabi' bintu An-Nadhr ini suatu ketika menghukum atau menghantam salah satu jari dari seorang jariyah, budak perempuan, anak kecil, budak perempuan. Sehingga seperti jarinya itu putus atau semisalnya ya. Maka perkara ini pun diangkat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan awalnya keluarga budak perempuan ini tidak terima, kan mesti harus dihukum apa? Dihukum apa ya kalau kayak ini? Ar-Rabi' binti An-Nadhr harus dihukum apa namanya? Qisas. Dan qisas itu sesuai, bukan jari, sin, gigi kayak ditonjok sama Ar-Rabi' binti An-Nadhr, ditonjok jari, budak perempuan itu ditonjok. Ya. Sepertinya 2 gigi depan copot, ya, yang ditonjok paling depan. Nah, di dalam surat Al-Maidah ada disebutkan wa katabna 'alaihim anna an-nafsa fa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni dan juga ada wasinna bis-sin. Gigi dibayar dengan gigi. Itu hukum di kalangan Bani Israel dan itu juga hukum syariat kita. Qisas. Ya. Maka saudaranya Ar-Rabi' bin An-Nadhr ada namanya Anas bin An-Nadhr. Anas bin An-Nadhr berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wallahi, ya demi Allah ya Rasul, demi Allah," dia melakukan qasam. Dan ini Ar-Rabi', bukan Rabi', siapa? Anas bin An-Nadhr orang yang dhaif, orang yang lemah, yang tidak menginginkan kerusakan, tidak sombong, tidak ingin derajat dirinya ditinggikan, enggak, tawadhu orangnya. Ya Rasulullah demi Allah, janganlah engkau memecahkan giginya saudari saya. Maka kata Nabi SAW, kitab Allah, ya, al-qisas. Kitabullah yaitu Al-Quran, atau bisa juga ketentuan Allah untuk masalah ini adalah qisas, kata Rasulullah SAW. Maka Anas bin An-Nadhr berkata kemudian kepada Rasul, ya Rasul, diulang lagi, ya Rasulullah demi Allah janganlah engkau tugelkan tadi namanya, patahkan gigi saudari saya. Memang ini khusus, tapi ya Rasulullah demi Allah janganlah gitu ya Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka hati keluarga siapa? Budak tersebut.
untuk memaafkan. Anda tidak tahu apakah membayar diat atau memaafkan mutlak, Anda tidak tahu. Al-muhim tidak qisas. Ini hadis ini menjadi syahid tentang seorang yang tidak menginginkan ketinggian dunia, rendah hati, tawadhu', maka yang itu kata Rasulullah, lau aqsama billahi la abarrah. Orang kayak gini kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah tunaikan sumpahnya. Tapi ini dalam pose positif ya. Sisi itu. Sisi lain, ada yang bersumpah atas nama Allah, tapi yaitu untuk meninggikan diri dan untuk mendahului Allah Azza wa Jalla. Ada seperti itu. Dan mungkin antum pernah dengar juga kisah di kalangan Bani Israel dulu. Kisah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang abid, ahli ibadah. Dia Masya Allah rajin ibadah. Dan setiap dia mau ke tempat ibadah ini, dia selalu melewati seorang rajul, seorang pria yang memang ahli maksiat. Selalu setiap dia lewat situ mendapati pria tersebut sedang bermaksiat. Terus dinasihati enggak mempan. Dia sampai suatu hari 4 dia kesel gitu. Enggak mempan juga ini orang dinasihati sampai dia bilang, "Wallahi la yaghfirullahu laka." Demi Allah, Allah itu tidak akan mengampunimu. Maka di akhirat kemudian mereka dibangkitkan. Maka Allah Ta'ala berfirman yang maknanya, mana orang yang mengatakan berta'alli atasku, yaitu mendahuluiku, yang mengatakan bahwa aku tidak akan mengampuni fulan. Maka sekarang aku ampuni fulan dan aku hancurkan amalanmu sehingga dia masuk neraka. Taib. Sama-sama mengatakan wallahi, ini bukan wallahi yang biasa teman-teman wallahi gitu. Apa ya? Wallahi ente gas ya itu bah. Itu cuman apa ya? Lahul kalam. Itu cuman omong kosong kok. Itu insyaallah enggak masuk ke dalam sumpah yang resmi dalam syariat. Nah, tapi ini mengatakan yang satu, yaitu siapa? Anas bin An-Nadhr mengatakan wallahi, dan Allah Ta'ala berbuat baik padanya karena dia bersumpah atas nama Allah. Yang satu mengatakan wallahi, tapi dalam rangka ta'zim, i'jab bin nafs, ujub terhadap diri yang ahli ibadah. Wallahi la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah enggak bakal mengampuni orang kayak kamu. Wah, ini kan berarti mendahului Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini ada sisi i'jab bin nafs dan ta'zim an-nafs. Ya, dan itu berbahaya. Itu berbahaya. Di sini makanya tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun seberat atom kecil. Ya. Kemudian kata beliau, sungguh dahulu para salafus saleh rahimahumullah adalah kaum yang paling tawadhu' dan memiliki kedudukan yang tinggi. Di antara yang diriwayatkan dari sebagian mereka dalam perkara ini bahwa ada seorang yang berkata kepada Maimun bin Mihran. Ada seorang berkata kepada Maimun bin Mihran, "Ya Aba Ayyub, ma yazalu an-nas bi khairin ma abqaka Allahu lahum." Wahai Abu Ayyub, wahai Maimun. Ini imam ahli hadis juga. Manusia senantiasa baik selama Allah menetapkan engkau bersama mereka. Maksudnya selama antum masih hidup, orang-orang bakal baik, stabil. Maka apa kata Maimun? Aqbil ala sya'nik. Aqbil ala sya'nik itu artinya enggak kayak yang kamu pikirkan, kayak seperti kalla. Aqbil ala sya'nik, yaitu ucapanmu itu balikin ke kamu gitu loh, enggak gitu loh. Tidak demikian. Ma yazalun nasu bi khairin mattaqu rabbahum. Manusia senantiasa dalam keadaan baik selama mereka bertakwa pada Rabb mereka. Ini untuk menghindari ujub. Ya, untuk menghindari ujub dari pujian orang. Ya. Maka seorang di antara kita ikhwan, misal kajian di santri ini, jangan merasa paling berjasa atau apa, dimanapun, kajian manapun. Karena ada kalanya satu kajian rutin tiba-tiba hilang. Ya. Dan terjadi di banyak tempat. Yang tadinya rutin hilang.
Dan ini kajian yang Masya Allah, orang-orang mengeluh-elukannya. Tapi dia hilang gitu aja. Maksudnya udah di stop sama sekali. Panitia nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Ada seperti itu. Ya. Ada kalanya kita ini sedang senang-senangnya dengan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah stop nikmat itu. Kenapa Allah stop? Mungkin karena ujub. Ya. Mungkin karena kita kurang tawadhu sehingga kita harus ngaca lagi, harus bebersih, bebenah. Ya. Dan pasti semua dari kita pernah merasakan hal itu. Lagi nikmat-nikmatnya tiba-tiba hilang itu nikmat. Hilang. Enggak pernah kita prediksi itu hilang. Dan boleh jadi karena apa? Karena kita kurang tawadhu. Makanya di sini Maimun bin Mihran ketika dipuji oleh orang, padahal pujian ini boleh jadi benar gitu loh. Manusia akan selalu baik selama Allah abqaka indahum, yaitu semaka abqaka lahum, selama Allah membakakan, menetapkan engkau masih bersama mereka. Ini kan kalimat sebenarnya enggak bermaksud untuk membuat sombong. Maka Allah lah yang menetapkan engkau di situ di antara kami ya wahai Maimun bin Mihran. Sehingga manusia masih pada baik gitu loh. Dan ini sahih memang. Tapi ketawaduan itu melazimkan Maimun, memaksakan Maimun berkata, la, kalla, tidak. Aqbil ala sya'nik, yaitu. Enggak demikian. Manusia senantiasa baik selama mereka bertakwa kepada Rabb mereka. Misal, ini kajian mungkin, Masya Allah, Alhamdulillah, teman-teman yang datang mungkin banyak. Ya, walaupun kajian Ummahat ternyata lebih banyak. Tempatnya aman, nyaman, sepi, jalan raya nggak kedengeran dan seterusnya. Kemudian misal Anda dengan ujub berkata, kajian ini masih akan berlangsung ramai selama Anda masih ada di tengah antum. Kalau Anda diganti bakal sepi. Misal saja. Nauzubillah min dzalik. Oh benar Ustaz, ya coba kalau nak nyari ustaz lain, apalagi ustaznya kelas ekonomi atas ke bawah. Wah. Itu kayaknya bakal sepi Ustaz. Ujub. Merasa bahwasanya dirinya lah yang mengkreasikan, dirinya lah yang mengatur hati orang-orang untuk datang ke majelis. Begitu ya. Tapi kemudian seseorang datang kepada Al-Imam Ahmad, maka fasalu an syai'in aw kallamahu fi syai'. Maka orang yang datang kepada Imam Ahmad itu menanyakan kepadanya tentang sesuatu atau membicarakan sesuatu padanya. Faqala ar-rajul Imam Ahmad kemudian menanyakan pada pria itu sesuatu dan membicarakan sesuatu kepada pria itu. Maka pria itu pun berkata, Jazakallahu anil islami khaira. Semoga Allah memberi balasan kebaikan padamu karena jasamu terhadap Islam. Semoga Allah memberi balasan kebaikan padamu karena jasamu terhadap Islam. Itu kan bikin orang GR. Ya kan? Imam Ahmad pun marah. Faghadiba al-Imam Ahmad. Marah. Wa qala lah, dan berkata kepadanya, Man ana hatta yajziyanillahu 'anil islami khaira. Siapalah aku hingga Allah memberikan balasan kebaikan padaku karena jasaku terhadap Islam? Siapa? Ada siapa? Allah Ta'ala ganjari seperti itu. Siapa saya? Bal jazallahu al-islama 'anni khaira. Bahkan semoga Allah memberi balasan kebaikan kepada Islam karena jasanya Islam kepada saya. Artinya saya itu yang butuh kepada agama ini. Agama ini yang berjasa untuk saya. Syariat ini yang memberikan kontribusi untuk kehidupan saya yang terbaik. Nah, hukum Allah inilah yang berkontribusi untuk memperbaiki diri saya. Bukan sebaliknya. Ya begitu. Ketawaduan. Ya. Mu'adz bin Mu'adz berkata, saya pernah mendengar Ibnu Aun berkata, Ma baqiya ahadun abthanu bil hasani minna. Tidaklah tersisa sesuatu pun yang tersembunyi dari kami terkait Al-Hasan Al-Basri. Wallahi laqad ataitu manzilahu fi yawmin harin wa laysa huwa fi manzilihi fanimtu ala saririhi falaqad intabahtu wa innahu la yurawwihuni. Demi Allah, aku telah mendatangi rumahnya di hari yang sangat terik menyengat sementara ia sedang tidak berada di rumahnya.
Lalu aku tertidur di atas ranjangnya. Sungguh aku terperanjat ketika aku terjaga, namun ia menenangkanku. Apa maksudnya, ikhwan? Ketiduran di rumah orang. Ketiduran di teras rumah ustadz. Antum pengen kunjung ustadz, ngantuk, tidur. Pules, ngiler, bahkan minjem bantal lagi sama orang rumah. Selesai. Sahibul bait yaitu ustadz pulang. Ya. Kira-kira gimana respon ustadz? Tergantung siapa antum ya. Kalau antum ajudan, budak, ya nggak apa-apa mungkin. Tapi antum talib biasa misalnya, atau orang asing, kira-kira apa yang dilakukan? Antum ngapain sih? Siapa antum? Misalnya. Ya. Tapi Al Hasan Al Basri enggak. Ketika ternyata Al Hasan Al Basri datang, si Muadz Ibnu Aun kemudian terperanjat, bangun. Enggak apa-apa, lanjut. Itu ketika ngunjungin rumah di apa namanya di ranjangnya bahkan. Karena sepertinya Al Hasan Al Basri ketika itu tidak ada istrinya di situ atau memang tidak beristri ketika itu, wallahu a'lam. Padahal itu ranjangnya. Mungkin ranjang atau kasur di ruang tamu atau gimana, wallahu a'lam. Baik. Tapi ini dalam konteks apa? Khusus ya, enggak semua dalam konteks sekarang dilakukan kayak gini, enggak mungkin lah. Ya, enggak mungkin lah antum tiba-tiba ada tolibnya di ranjang Ustaz. Enggak mungkin, kalau sekarang enggak mungkin. Dilakukan hal ini polisi mainnya gitu kan. Lapor RT ya. Mungkin ya kalau sekarang mungkin bisa direfleksikan di kajian. Nah itu. Regut. Regut itu dari bahasa Arab rogot. Rogot itu rehat regut. Dari kata rokot bukan rokot. Rokot itu artinya turu, nama yanamu. Tidur ya. Regut. Makanya regut itu memang real good. Apa itu regut? Real good. Ya turu itu kan enaknya beneran. So real good gitu lah. Apa pas di kajian udah nawaitu ya. Apakah merupakan ketawaduan seorang ustaz membiarkan talibnya regut? Jawabannya tergantung konteks. Ya. Tergantung konteks seperti apa kajiannya dan juga tergantung orangnya. Kalau kajiannya mungkin kajian ba'da maghrib seperti ini, regut nggak kira-kira? Biasanya nggak, insyaallah. Kalau ba'da zuhur, nah itu di kantoran itu jumhur sepakat untuk regut. Ana merasakan di beberapa tempat sampai mereka berusaha menggoda ana untuk bersalam. Sampai mayoritas yang hadir itu, orang kantor itu berusaha gimana caranya supaya ana juga ikutan regut. Ya mereka kadang matanya kayak gini, natap ana kayak gini. Pengen ana ejek natap balik kayak gini juga gitu loh. Tapi enggak usah lah. Kita harus punya sifat hilm, ikhwan. Kita harus paham gitu loh. Ya. Ba'da subuh, kajian bapak-bapak. Nah, itu insyaallah yang nyender itu insyaallah khashi'in, ya. Khusyuk, ya. Hampir sujud, sebagian hampir sujud itu, masyaallah. Nah. Tapi kalau tablik akbar atau kalau durus ilmiah di kelas, di fasal dengan adanya ketertiban kurikulum, maka nggak boleh regut. Tapi kalau kajian umum, orang itu beda-beda. Juga usia orang beda-beda. Gitu. Itu lebih afdal seperti itu. Jadi nggak semua orang kita tegur tidurnya. Antum di sini ada yang tidur, fadhal. Kalau mau kita bully, fadhal. Iya, fadhal. Nah, kadang tawadhu'nya seorang da'i atau muallim, dia rela seperti Rasulullah SAW membonceng Ibnu Abbas, membonceng Mu'adz bin Jabal, ya,
dan tolibnya ke rumahnya, dan gak merasa malu ketika di rumahnya ada tolibnya. Itu afdal. Tapi di antara faktor yang dapat menghantarkan hamba kepada hal tersebut itu tawadu adalah keikhlasan seorang hamba kepada Rabbnya dan kejujurannya dalam beribadah kepada Allah. Di faktor tawadu yang sahih adalah ikhlas. Kalau antum pengen tawadu, ya harus ikhlas. Ikhlas itu meraut hati antum untuk tajam dalam bertawadu. Sensitif ketika antum merasa sombong, sensitif dalam diri antum sehingga astagfirullahaladzim, langsung nurun. Karena ikhlas. Karena ikhlas itu kan ada makna khudu' dan tadallul, merendah karena Allah. Dan sebaliknya berarti apa? Faktor yang membuat antum kesulitan tawadu adalah selama ini gak ikhlas. Kalau kau gak ikhlas, pada waktunya akan sombong, beneran. Pada waktunya akan keluar arogansinya. Maka ikhlas itu berat, ikhwan. Gak mudah. Ngasih sesuatu itu untuk ikhlas, kita gak bisa merekomendasikan diri kita bahwa kita mukhlisin. Sehingga kadang-kadang kita melakukan man dan adha, mengungkit dan nyakitin orang yang telah kita beri. Kadang-kadang gitu. Ya. Jadi tidak mudah. Qatadah berkata, Haram bin Hayyan pernah berkata, Ma aqbala 'abdun biqalbihi ila Allah illa aqbala Allahu bi qulubil mu'minina ilaihi hatta yarzuquhum waddahum. Tidaklah seorang hamba menghadap kepada Allah dengan hatinya, melainkan Allah akan menghadapkan hati kaum mukminin kepadanya sehingga Allah anugerahi orang ini dengan kecintaan kaum mukminin pada dirinya. Jadi kalau pengen antum tawadhu, maka harus jujur sama Allah, ikhlas. Ya, orang ikhlas itu sorot mata dan kalimatnya akan Allah Ta'ala perbaiki sehingga orang-orang itu bisa merasakannya, getaran keikhlasan. Tapi memang ada keikhlasan yang bisa pura-pura, ada. Hanya pura-pura itu tidak bisa selamanya, ya. Segala pura-pura itu tidak mungkin selamanya. Pada waktunya akan Allah bongkar. Karena pura-pura itu ibarat bangkai yang suatu saat akan tercium busuknya. Walaupun dipoles dengan apapun, orang akan tahu bahwa saya di dalamnya itu busuk. Ya, sebelum tercium maka hendaknya taubat, gitu. Begitu juga dengan ketidakikhlasan dan mempesonakan orang-orang supaya dirinya dianggap ikhlas. Itu manusia itu mungkin tertipu di awal, tetapi Allah tidak akan pernah tertipu dan Allah memiliki makhluknya sehingga bisa jadi Allah akan membongkar pada waktunya tipu daya atau ketidakikhlasan itu. Taib. Kita menuju ke sikap ramah dan menunjukkan wajah yang berseri serta menjauhi bermuka masam. Sebelumnya ada hadis Nabi SAW, la yahqiranna ahadukum syai'an ma'rufan hatta an ya'tiyaka rajulun atau hatta an yulqiyaka akhuka biwajhin talq atau kama qala Nabi SAW. Janganlah engkau merendahkan suatu hal yang ma'ruf sedikit pun, walaupun engkau datangi saudaramu atau saudaramu mendatangimu dalam keadaan wajahnya itu bebas. Wajhun talq itu gimana ikhwan? Talq. Ngerti gak talq kayak gimana talq? Talq, mutlak, talq, talak, dan semisal. Itu artinya bebas. Artinya bebas. Bertolak pergi kan, berbebas pergi. Bertalak pergi, melenggang gitu. Sesuatu atau hati ketika melenggang, maka enak wajahnya. Makanya
ditasbih atau diserupakan hati itu seperti hati burung. Kenapa ada penyerupaan terhadap hati burung? Coba, kenapa? Ajibu, jawab. Kenapa ada penyerupaan hati itu seperti hati burung? Karena hati burung itu nggak pernah ngerasa bersalah ya. Kecuali burung-burung yang gagak ya, atau yang apa yang nggak tahu dah kok itu Pak ya. Apa yang lang-lang ya sebenarnya. Enggak, burung-burung biasa loh. Itu kan kemana-mana bebas dia. Enggak ada kata burung lain nggak enakan. Afwan akhi lewat dulu, nggak ada. Orang kalau hatinya bebas, nggak terbelenggu dengan rasa takut atau khawatir atau gimana sama siapapun, itu kemana-mana itu enak gitu loh. Nah, wajah talak, wajah yang bebas dari kebencian. Kata mereka, mata itu jendela hati. Ya. Ternyata mengusahakan wajah itu bebas dari kebencian itu bagi sebagian orang itu susah, sehingga butuh mujahadah. Antum kesel sama fulan. Tapi gimana caranya kalau antum ketemu fulan, antum tidak tampakkan kekesalan itu di depan dia? Ahlan. Masih hidup antum? Gimana Pak rasanya? Gembira sih kalimatnya ini ya. Nah itu. Ahlan, Masya Allah. Gimana kabar antum? Masya Allah, anak kangen sama antum. Dalam hati, alhamdulillah. Tapi udah berusaha untuk apa? Wajah itu gak menunjukkan kebencian. Ini sebenarnya patut diapresiasi. Tetap sesuatu yang ma'ruf. Nah, tapi ini kan ada di hadis Nabi SAW. Wajah talak ini ada di hadis Nabi SAW. Kalau antum kesal sama seseorang dan antum berusaha untuk menampilkan wajah tetap baik, karena kita orang Nusantara, Indonesia, santun, orang Jawa lagi kan gak enakan. Kalau antum cuman kayak gitu karena tradisi, gak seberapa. Karena gak enakan manusia doang. Tapi kalau antum kayak gitu karena antum ingat hadis ini, antum hamba Allah. Antum berusaha ikhlas untuk itu. Kan banyak, rata-rata kan kita kan kayak gitu. Berusaha untuk menyingkirkan kekesalan hati dan wajah berusaha diriangkan ya karena gak enakan doang. Bukan karena Allah, bukan. Bukan karena mengikuti agama ini, bukan. Karena tradisinya gitu, gak enakan. Ya kan? Kita udah kesel sama tetangga kan? Kita benci sama tetangga ini misalnya. Dia kok nyetel musik dangdut gede lagi. Padahal kita suka metal gitu. Sama jeleknya. Ke jalan, ada dia keluar. Tadi kita nggak ngarep, jangan sampai keluar. Keluar beneran, Mas. Gitu. Kita berusaha, Mas, ya gitu. Dia juga, padahal sama-sama saling benci karena dangdut sama metal nggak bisa bersatu. Iya. Itu. Mas, ya. Udah gitu doang. Tapi kan rata-rata hal kayak ini terjadi cuman karena spontanitas dan gak enakan doang, bukan karena mengharap ridho Allah dengan mimik yang bebas dari kebencian. Coba bisa nggak kita ramahnya itu karena Allah? Bisa nggak? Itu kalau bisa. Nah, Sa'ad Az-Zubaydi berkata, "La yu'jibuni minal qurra kullu mudhaqin alqahu bil bashari wa yalqani bil abus yamunnu alayya bi ibadatihi la akthar Allahu fil qurra mithla hadha." Yang membuatku tidak senang terhadap sebagian qari, sebagian penghafal Quran, bahwa di antara mereka ada yang humoris ketika bersama orang-orang, sementara ketika bersamaku ia tampakkan wajah masam. Seakan ia mengharap aku menyembahnya, dia baru mau senyum sama aku. Semoga Allah tidak memperbanyak para qari yang seperti itu. Dan wallahi ana pernah dapat seorang ikhwan, dia udah usia 50 tahunan. Dia kecewa dengan beberapa ustadz. Ya, pernah ada seorang ustadz salah mana dia, padahal dia ini teman lamanya ustadz.
Ketemu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam dah. Kemudian berlalu gitu aja. Dan kemudian menuju ke beberapa ikhwan yang memang kaya, ma'ruf dan kaya. Ikhwan bukan ustaz. Ustaz ini kemudian ke ikhwan nyamperin, kemudian wah bercanda sorak-sorai. Itu sampai dia sakit hati. Allah ustaz, padahal anak itu teman lama dia waktu ustaz ini tuh masih bujang, masih nggak seberapa, itu ada yang temen nih Ustaz sekarang pas sudah ini dekat sama orang kaya ini. Itu Allah nemu kayak gitu. Ada orang itu cerita, walaupun nggak sebutin namanya seperti apa, nggak tahu. Hampir seperti ini. Ya. Jadi beliau nggak suka qari. Di zaman itu qari yaitu membaca Al-Quran, hafiz Al-Quran. Jadi di zaman era ahli hadis itu istilah-istilah seperti ini beda dengan qari zaman sekarang. Qari zaman sekarang itu yang membaca Al-Quran di pesta-pesta, pentas-pentas dengan langgam. Itu qari disebutnya. Atau yang suaranya direkam di recorder, kemudian di masjid-masjid dibunyikan sebelum Jumatan. Nah, itu qari. Hafiz di zaman sekarang adalah yang hafal Quran. Di zaman salaf, era mutaqaddimin, istilah qari dan hafiz tidak sama maknanya dengan sekarang. Dulu qari itu adalah apa? Hafiz Al-Quran. Dan hafiz itu adalah pasti hafal Quran dan juga hafal sekian puluh ribu hadis. Itu baru disebut hafiz. Jadi standarisasi dulu tuh beda dengan sekarang. Apalagi sekarang banyak ikhwan namanya hafiz, banyak. Mana sih apit gitu. Panggilnya hafiz, namanya hafiz, panggilnya apit. Di Englishin dari armpit, ya. Iya. Ya. Baik. Sepertinya azan. Silakan Pak. Pak D. Silakan azan. Atau kalau batuk mungkin yang lain mau azan. Syekhul Islam mungkin mau azan, Syekhul Islam. Ayo Syekhul Islam. Beneran Syekhul Islam. Insyaallah. Syekhul Islam. Ya masyaallah. Kata beliau rahimahullah, perkara ini bermuka masa merupakan perkara yang besar yang menyebabkan orang lain tidak bersimpati. Sebaliknya kita jumpai sikap ramah merupakan sebab terbesar dalam terwujudnya kasih sayang. Oleh karena itu, di antara kesalahan-kesalahan yang terjadi adalah membalas muka masam seseorang dengan hal yang serupa dan tidak memberikan senyum sedikit pun. Jadi fulan bermuka masam, kita balas dengan muka masam. Saling lempar pandangan. Ya. Ini ya, disebut kesalahan yang terjadi terutama di antara penuntut ilmu. Bahkan kadang kalau sekarang itu bahkan pada ustadznya sendiri. Malah ustadznya yang murah senyum, ikhwan yang bigoli kalau bahasanya itu, bigoli itu apa? Belagu kalau bahasa Betawinya. Jual mahal. Akhi ahlan. Beneran. Anak ada kayak gitu beneran. Bukan antum kok, antum mah nggak ada, anda juga ketawa mulu antum mah. Enggak, bukan di sini, bukan di santri, bukan. Adalah pokoknya. Anda nggak mau ngasih tahu orangnya karena nggak ada di sini. Beberapa orang bigoli gitu. Masya Allah, gimana Pak? Yang Ustadz siapa sekarang ya? Ya nggak apa-apa sih. Cuman kan ngerasa kayaknya kok kayak anak yang mau berguru sama beliau ya kayaknya gitu. Bigoli nggak mau senyum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya karena Pak Ade datang kita cukup saja sampai sini. Pak Ade ini Masya Allah beliau. Antum ketemu sama beliau itu seolah-olah antum tuh pengen jadi saudaranya beliau gitu. Iya. Seolah antum pengen ketemu tuh
bukan hanya di dunia tapi di akhirat dalam keadaan baik. Pak Ade, masya Allah beliau. Iya. Ini di antara ikhwan atau di antara jemaah yang semoga Allah berikan istiqomah ya sampai akhirat, dan juga antum semua, kita semua insyaallah. Tapi sebaliknya terlalu banyak tersenyum kepada setiap orang juga bukan tindakan yang terpuji. Nah, ini juga konyol. Jadi semua orang senyum itu gimana ya? Memang akhlaknya Rasulullah itu kalau ngomong beliau tuh senyum. Dan itu nggak mudah, bagi banyak orang nggak mudah itu. Di antara karakter Rasulullah ketika memang bukan marah, normalnya, basic dan defaultnya beliau itu, kalau ngomong itu lagi senyum, kayak lagi senyum gitu. Beberapa orang alhamdulillah ada yang seperti itu. Terutama bukan rasis ya, beberapa orang Jawa tuh ada kayak gitu. Dan beberapa orang Indonesia ada kayak gitu memang. Oh, Mas, gini, kayak senyum gitu. Ya padahal memang bukan diniatkan, memang menjadi kebiasaan gitu. Maka masya Allah akhlak yang baik itu yang seperti itu tidak masuk di sini, karena di sini ini senyum yang tabassum bil qasd gitu, senyum dengan ada maksud ke setiap orang, itu bukan tidak terpuji. Bahkan harus ada tuntunan syariat dalam kedua keadaan tersebut, antara senyum dan muka masam. Alangkah indah dan baiknya apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam wasiatnya kepada Yunus bin Abdul A'la. Ia berkata, kata Imam Asy-Syafi'i, ya Yunus, al-inqibadu 'anil nasi maksabatun lil adawah. Wahai Yunus, menahan diri dari tersenyum kepada manusia dapat menimbulkan permusuhan. Walin bisatu ilaihim majbalatun liqurana isu. Dan terlalu membuka diri, yaitu terlalu banyak tersenyum kepada mereka, dapat membuka peluang bagi teman-teman buruk. Jadi get along-nya itu keterlaluan, terlalu intimate kepada semua orang gitu loh. Terlalu open, terlalu all out. Itu juga nggak baik, karena peluang orang-orang buruk itu bisa masuk ke kehidupan kita dengan mudah. Fakun bainal munqabidhi wal munbasit. Maka jadilah engkau yang pertengahan, tidak menahan terus-menerus dan tidak terlalu membuka diri. Ya, begitu. Di sini kami juga akan menukilkan perkataan emas milik Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab emasnya Siyar A'lam An-Nubala. Kitab Siyar A'lam An-Nubala ini memang kitab yang emas, golden book ya. Kemarin waktu ana daurah di Al-Fattah itu, Syekh Ziyad Al-Abadi menyebutkan talibul ilm sejati itu harus bisa atau rutin baca kitab-kitab yang merupakan golden books. Golden books ini buku yang satu judul tapi berjilid-jilid, dan ini ensiklopedia untuk banyak hal. Di antaranya Siyar A'lam Nubala Az-Zahabi, Fathul Barinya Ibnu Hajar Al-Asqalani, At-Tamhid karya Ibnu Abdul Barr, Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, dan juga Al-Muhalla bil Athar karya Ibnu Hazm. Itu kata Syekh Ziyad Al-Abadi. Kalau Siyar A'lam Nubala tentang sejarah dan biografi, dan perkataan salaf banyak di situ, ikhwan. Perkataan ulama banyak di situ. Banyak mutiara-mutiara kalimat dan nasihat yang masya Allah. Kemudian Fathul Bari syarah Sahih Bukhari ini kitab yang berat sekali sebenarnya. Namun beliau mengatakan seorang talibul ilm kalau dia belum bisa baca Fathul Bari, berarti dia bukan talibul ilm. Orang pakar bahasa Arab saja baca Fathul Bari nggak paham, karena banyak istilah-istilah hadis dan fiqih dalam Fathul Bari, sehingga yang bisa baca Fathul Bari ini talibul ilm yang memang memiliki tamakkun dan ihtimam yang besar terhadap fiqih dan hadis. Kemudian kitab At-Tamhid karya Ibnu Abdul Barr yang merupakan syarah terhadap kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik. Ibnu Abdul Barr mensyarah kitab Muwatta', 2 syarah. Satu namanya kitab At-Tamhid, satu namanya Al-Istidhkar. Al-Istidhkar bisa 11 jilid, At-Tamhid mungkin 11 jilid atau lebih.
itu hanya untuk mensyarah Muwatta. Dan At-Tamhid ini dikatakan merupakan kitab masterpiece, golden books, dari 5 golden books yang menurut beliau seseorang itu nggak boleh lewatin buku-buku ini, ya gitu. Yang keempat, Al-Mughni karya siapa? Ibnu Qudamah Al-Hanbali. Ini kitab mausu'ah fiqhiyah yang sangat besar, ya, mu'tamadah, menjadi sandaran mazhab Hanbali dan juga sandaran mazhab-mazhab lainnya. Juga Al-Muhalla bil Athar karya Ibnu Hazm. 5 itu yang beliau sebutkan. Dan di antara kitab ini Syiar A'lam Nubala. Syiar A'lam Nubala, dari 5 kitab ini yang orang awam seperti kita bisa baca cuman Syiar A'lam Nubala doang. Antum baca Fathul Bari, cengengesan atau Jin Korin, antum mungkin ketawa juga itu. Kitab apa ini gitu. Enggak paham karena berat. At-Tamhid cukup berat bagi thalibul ilm pemula. Kemudian Al-Mughni cukup berat dengan khilafiyat padanya. Al-Muhalla masih lebih ringan tapi ya tetap tidak ringan bagi pemula. Syiar A'lam Nubala semua orang bisa baca. Apalagi sekarang sudah ada terjemahannya. Ada terjemahannya. Pustaka Azam. Kok jadi review buku ya ada sebenarnya. Enggak apa-apa lah. Dan sepengetahuanku ini merupakan perkataan terbaik tentang masalah ini. Setelah ya Adz-Dzahabi menyebutkan tentang seorang ahli ibadah yang tidak pernah tertawa. Ada ahli ibadah tidak pernah tertawa, maka kata Adz-Dzahabi, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ad-dhahiku al-yasir wat tabassumu afdal. Ini salah terjemahannya. Terjemahannya bukan tertawa itu mudah dan tersenyum itu jauh lebih utama. Salah, terjemahannya salah. Ad-dhahikul yasir wat tabassumu afdal. Tertawa kecil dan tersenyum itu lebih afdal. Itu maknanya. Ini salah. Tertawa itu mudah, bukan. Tertawa itu mudah bukan salah. Ini salah karena sifat. At-tabassumul yasir artinya ad-dhahikul yasir artinya ketawa kecil. Gitu. Ketawa kecil gimana sih, Kon? Coba Syekh Maridan ketawa. Kayak gitu. Ini ngejek itu mah. Itu mah ngejek itu. Gitu. Ngejek kayak gitu ya. Gimana susah kok ketawa kecil? Ketawa kecil. Beda dengan ad-dhahik al-kabir yang keras, yang ngakak sampai grok gitu. Untuk talibul ilm dianggap enggak beradab kayak gitu, ya. Ketawa kecil. Ya, bukan ketawa sampai ngakak, terbahak-bahak gitu enggak. Tapi Nabi SAW ketika tertawa kelihatan giginya gitu loh. Jadi ketawa kecilnya Nabi SAW itu juga penuh akhlak dan sampai bisa kelihatan giginya. Ya, tapi bukan yang sampai terngangak mulut sampai tekaknya kelihatan gitu loh, enggak. Ya, cuman kadang-kadang kita responsif. Jadi ad-dhahiku al-yasir wat tabassumu afdal. Daripada enggak pernah ketawa kecil sama sekali, enggak pernah senyum, maka ketawa kecil dan senyum itu lebih afdal. Wa adamu dzalika min masyayikhil ilmi ala qismain. Tidak didapati ketawa kecil, tidak didapati tersenyum dari sebagian ahli ilmu, dari sebagian ustadz, itu ada 2 model. Ahadihima yakunu fadilan liman tarakahu adaban wa khaufan min Allah wa huznan ala nafsihi miskinah. Merupakan keutamaan bagi orang yang meninggalkan ketawa kecil dan senyum karena ta'adduban, karena adaban, karena menjaga adab dan karena takut sama Allah. Dan karena sedih atas dirinya miskin, yaitu miskin artinya bukan miskin harta, miskin, fakir akan ampunan Allah. Ya, kalau memang itu terdapat pada seseorang karena dia berusaha memang pengen santun dan dia memang lagi banyak pikiran, mungkin takut sama Allah dan khawatir akan dirinya, maka meninggalkan ketawa dan itu sesuatu yang merupakan disebut fadil, yang utama, baik. Atau ketika lagi ada masalah, enggak banyak ketawa, itu enggak masalah. Udah, dia diam. Orang pada ngelucu. Dia kayak gini, sambil matanya tuh kayak miris gitu ngeliatin. Padahal dia sedang miris, dirinya sedang miskin gitu loh.
Nah, ini fadil, nggak apa-apa. Yang kedua, mazmum, tercela, liman fa'alahu humqan wa kibran wa tasannu'a. Tercela bagi orang yang melakukannya karena humq, kedunguan, kesombongan dan dibuat-buat. Ya, sombong. Gak pernah senyum, gak pernah. Orang aja tuh, Ustaz. Nah, seperti kebanyakan pelawak yang menganggap remeh masalah ini. Lala. Oke. Tidak diragukan bahwa tertawa bagi anak muda lebih ringan dan lebih diperingatkan bagi orang tua. Anak muda ketawa wajar. Maksudnya anak muda banyak ketawa itu masih oke. Tapi kalau udah tua banyak ketawa, ini maunya apa gini orang tua, nah, gitu. Ya. Iya. Makanya pelawak-pelawak udah tua tuh rata-rata ketawanya tuh terjaga walaupun pelawak dia. Ngelawak tapi sambil nggak ketawa. Beda dengan pelawak-pelawak muda. Ketawa keceplosan. Beda. Karena naturalnya tuh orang tua tuh udah banyak pikiran dan keinget akhirat dan tanggung jawab dan seterusnya. Anda yakin antum ratio dan nisbat percentage ketawa antum waktu kita nih waktu masih sekolah dengan sekarang beda? Anda yakin banget, ya enggak? Nadanya juga beda. Frekuensinya beda. Apa yang ditertawakan juga beda. Gitu. Ya enggak? Dulu kita waktu masih remaja, orang jatuh kita ketawain. Sekarang kita ngaca, ketawa kita. Karena ternyata yang lucu itu diri kita sendiri ternyata. Adapun tersenyum dan wajah berseri, maka itu lebih tinggi dari semua hal tersebut. Nabi SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumnya engkau di wajah saudaramu sedekah. Di sini pakai lafal fi, bukan li. Karena kalau tabassumuka li wajhi akhika sadaqah, ya itu artinya berarti untuk senyummu untuk untuk wajah saudaramu. Berarti wajah bapak di situ saya senyum, tapi niatan saya untuk wajahnya beliau. Pak, Anda senyum ke antum tapi Anda madhab sana. Makanya dianjurkan senyum itu majab ke wajah orang itu, gitu loh. Gitu. Karena kalau senyumin dia tapi enggak natap wajahnya, itu malah kesannya kayak ngeremehin. Iya. Coba Pak Saiful. Pak Saiful. Pak Saiful. Misalnya. Hah? Gimana coba? Ini kok ngetawain An, tapi kok nggak ngeliatin Ana gitu. Kayak ada ngecengin gitu. Padahal iya memang pengen ngecengin. Tapi kok langsung ke mukanya, Pak Saiful Masya Allah. Langsung ke wajahnya, beliau bales. Ada connected gitu loh. Kita tabassumka fi wajhi akhika sadaqah. Di wajah saudaramu. Jadi tatap wajahnya gitu loh. Begitu. Ya coba aja antum ketemu orang. Ikhwan ketemu ikhwan. Ya. Assalamualaikum akhi. Masya Allah, gimana kabar antum? Satunya juga alhamdulillah baik kan, alhamdulillah. Berarti kan enggak nyambung ini. Oke, connectingnya itu di dalam, masuk ke dalam karena mata ketemu mata, masuk ke dalam hati. Iya, mata ke mata tuh masuk ke dalam hati gitu loh. Makanya pandangan syaitan itu dipandangan mata itu. Tapi kok ke akhwat jangan. Ukhti Kamilah. Ya akhi, kumaha. Ya. Kalau kayak gitu mah beda itu mah, ya. Itu jadinya beda. Maka Jarir berkata,
Tidak pernah Rasulullah SAW melihatku melainkan beliau tersenyum. Jadi kalau misalnya Anda ngelihat Pak Saiful langsung senyum, itu jangan marah. Bukan berarti kok antum kok ngelihat Pak Saiful senyum mulu. Ya emang senyumable. Pantas disenyumi gimana ya Pak ya? Masa ketemu Pak Saiful, kenapa Pak ngeliatin saya? Enggak gitu. Senyum kita. Ada beberapa orang yang kalau kita tuh ketemu beliau, pasti kita senyum. Mungkin lucunya, iya, mungkin kita menghindari keburukannya, jadi kita harus senyum gitu. Bisa aja ada kayak gitu. Ya. Tapi itu bukan Pak Saiful. Iya. Inilah akhlak yang diajarkan Islam, dan kedudukan yang paling tinggi adalah orang yang menangis di malam hari dan tersenyum di siang hari. Masya Allah. Nabi SAW bersabda yang maknanya, kalian tidak akan mampu menguasai manusia dengan harta kekayaan kalian, maka hendaklah kalian menguasai mereka dengan wajah yang berseri. Malamnya nangis, ya, siangnya berseri. Karena malamnya itu saatnya dia bermuamalah dengan Allah, maka siang hari saatnya dia bermuamalah dengan makhluk Allah. Tapi kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.